Baik, selamat menyaksikan. Eh, Nama saya Muhammad Heri Kamil, biasa dipanggil Sayang dari IF4311 dengan NIM 130119437. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma KNN yang saya dan kelompok saya bangun gitu ya untuk algoritma KNN. Sekarang sebelum kita masuk ke dalam algoritmanya atau bagaimana cara kerjanya, mungkin eh, sekarang saya mau memperlihatkan kepada teman-teman sekalian untuk eh, cara memakainya atau misalnya cara mendemokan untuk memakai programnya gitu. Pertama-tama seperti yang sudah disampaikan gitu, kita download dulu RAR-nya. Di sini ada part 1 sama part 2. Part 1 sama part 2. Kemudian kita copy, kita ke src itu ya, ke src. Kemudian kita paste di sini. Lalu kemudian kita ekstrak to 02 if4311. Nah, seperti itu. github.com ini kita copy ke sini. Kita copy di src gitu ya. Biar kita buat GitHub-nya gitu. Buat untuk kita nge-import si yang kita punya, yang kita mau gitu. Baik. Mungkin tidak terlalu jelas karena resolusi yang dikurangi gitu. Tetapi caranya untuk kita mendapatkan itu, dapatkan di mana path-nya, kita pertama ke CMD. Nah, di CMD ini terlihat kurang terlihat lah ya. Cuman di CMD ini kita ketik seperti yang ada di readme gitu ya. Di readme ini yang kita punya, readme harus dibaca gitu. Setelah kita install Go-nya, kemudian kita pastikan telah mengetik, setelah terinstall gitu ya, dengan cara kita ketik Go. Nah, kalau sudah muncul tulisan yang panjang ini, berarti sudah dijalankan gitu. Nah, sudah terinstall dengan baik. Kemudian kita cari environment path-nya gitu, dengan cara di sini go path, go environment, go path. Nah, kita kira tahu kalau misalnya yang punya kita adalah di c user, terus nama usernya, terus slash go. Nah, karena kita sekarang kebetulan ada di c user karena itu default dari command gitu ya, di command prompt kita tinggal ketik cd go. Nah, setelah itu kita ke src gitu ya, karena kita cara kesananya ke disk kemudian ke c, kemudian kita ke users, nama users kita, kemudian ke folder go. Kita masuk ke folder src. Di src ini seperti prosedur yang saya tadi sudah sampaikan gitu ya. Yang part 1 part 2 ini kita ekstrak gitu ya. Yang ini kita bisa cut, kita taruh di sini gitu ya. Kita taruh di sini pas gitu ya. Saya sudah melaksanakannya gitu untuk kali ini di github.com dan 360 SC Group Skylar Xlice gitu. Kita hanya tinggal mengkopikan yang dari dalam ini, yang GitHub ini, ke dalam sini, keluar sini ke src gitu. Setelah itu kita tetap di sini, kita ke folder kita, folder filenya. Untuk menjalankannya kita tinggal cukup tambahkan go run, kemudian running si kodian kita gitu ya, si algoritma kita. Nah, di sini pastikan bahwa ada datasetnya yaitu mobil. Yang tadi jikalau di soal ada mobil.xls, kita rubah menjadi slsx gitu ya, dengan cara kita masuk ke dalam Excelnya, kemudian kita save as sini xlsx gitu. Baik, sudah begitu ini bakal ada hasilnya untuk setiap distance-nya gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke dalam algoritmanya. Nah, algoritmanya di sini
Di sini kita memakai tipe struct gitu ya, tipe data yang kita buat sendiri dari struct, yaitu KNN data yang isinya classification, factors, sama distance. Classification ini dalam artian nama mobil yang kita mau, nama mobil gitu. Kemudian ada factors. Factors ini adalah spek dari mobilnya tersebut. Ada kenyamanan, ada juga yang di sini ya, kan ukuran, kenyamanan, irit, kecepatan, dan harganya dalam ratusan ribu dan ratusan juta gitu ya. Kemudian distance-nya ini untuk menyimpan value distance dari seluruh distance yang kita observasi gitu. Nah, untuk yang fungsi ini, load Excel ini ya untuk kita ambil data-data dari Excel yang tadi, mobil.xlss, ke dalam sebuah array. Array-nya ini adalah array dari KNN data gitu ya. Di sini gitu. Lalu kemudian di sini kita akan bahas tentang beberapa fungsi-fungsi yang bakal kita pakai gitu. Kita tutup terlebih dahulu untuk memperjelas. Nah, ini di fungsi main. Pertama, untuk programnya tersendiri itu kita hard coded gitu ya, hard coded. Ini untuk fungsi dalam fungsi, ini adalah fitur dari Go, yaitu bisa melaksanakan fungsi dalam fungsi. Jadi fungsinya ini kita masukin ke dalam variabel nama map to float AR, dan untuk mengeluarkan speknya tersebut, yaitu array dari float 64, kita cukup untuk memanggil float to AR, lalu dimasukkan parameternya gitu ya, yaitu map dari string gitu ya, map dari string, dan value-nya itu berupa float 64 gitu, map to float AR gitu. Jadi Go mempunyai Go language mempunyai fitur di mana ada local function di dalam function. Jadi yang fungsi lain tidak bisa mengakses tentang ke map to float AR. Baik. Kemudian di sini ada map dari string float 64-nya, yaitu di sini. Ini untuk ukuran, kenyamanan, irit, kecepatan, dan harga gitu. Lebih gampang untuk dirubah-rubah gitu. Ada 7, 5, 6, 9, 4 setengah gitu yang saya akan ambil, yaitu ukurannya 7, kenyamanannya di rating 5, iritnya di rating 6, dan kecepatannya di rating 9 gitu, dengan harga 450 juta. Kemudian kita lihatkan terlebih dahulu begitu ya. Kita perlihatkan terlebih dahulu. Jika terlihat ya, sini adalah map kita, parameter kita gitu ya, atau faktor-faktor kita. Kemudian kita load yang tadi kita sudah sampaikan gitu. Dan di sini kita print isinya semuanya, isi dari seluruh datasetnya gitu. Nah, sudah begitu, kita ke masing-masing, kita masuk ke dalam prosedur atau fungsi KNN gitu. Nama fungsinya adalah KNN, atau prosedurnya namanya adalah KNN. Di mana di sini adalah di mana seluruh proses KNN terjadi, dari menghitung dari Manhattan, menghitung LCD-an, Minkowski, supremum gitu, sampai ekspor dan sampai analisis di dalam satu prosedur ini gitu. Caranya adalah setiap kita akan membuat array 2 dimensi. Kita akan membuat array 2 dimensi ya, yaitu KNN data, array dari array KNN data gitu. Untuk yang indeks pertama itu buat Manhattan, indeks kedua itu buat LCD-an, indeks ketiga dan keempat untuk Minkowski, dan indeks keempat itu adalah supremum gitu. Baik, lalu bagaimana tentang distance-nya gitu. Strategi yang kita ambil adalah untuk Manhattan dan juga LCD-an, dia hanya memanggil Minkowski distance. Dia hanya cukup mengambil fungsi Minkowski dengan faktor P itu 2. Karena Minkowski distance mempunyai fungsi, yaitu datasetnya, kemudian input vectorsnya, spek mobilnya itu, kemudian ada faktor P. Nah, untuk LCD-an dan Manhattan, dia itu untuk Manhattan itu 1, untuk LCD-an itu 2 untuk faktor P-nya. Jadi Minkowski ini adalah fungsi umum dari LCD-an dan Manhattan. Di sini caranya ya dengan cara menjalankan rumus yang sudah ada di laporan gitu ya, rumusnya gitu ya, dengan kita tambahkan
kita cari marginnya, kemudian jikalau negatif kita jadiin positif, yaitu absolut gitu ya. Kemudian kita kita pangkatkan dengan P gitu ya. P-nya bisa 1, 2, bisa 2,5, bisa 3,5 gitu, bisa 0,25, bisa 4. Kemudian kita tambahkan ke dalam subvektor. Setelah kita dijumlahkan semuanya margin yang sudah kita ubah-ubah, kemudian kita akari dengan P gitu ya. Kita akari dengan P. Kemudian yang paling terakhir itu akan kita tambahkan distance kita yaitu distance kita akan dimasuki ke dalam struct tersebut gitu. Kemudian kita returnkan sebuah array. Nah, berbeda dengan supremum. Kalau supremum dia itu kita masukkan terlebih dahulu ke dalam array. Maaf, kalau supremum kita coba cari max marginnya. Yang paling besar margin itu adalah selisih dari factors dan input factors dan juga factor yang kita punya gitu yang di data itu. Kita cari max marginnya berapa gitu. Setelah kita temukan max marginnya, kita masukkan ke dalam distance. Jadi supremum ini adalah sebenarnya mencari max margin dari sebuah data gitu. Sebuah data, bukan satu dataset ya. Baik. Kemudian kita sort di sini kita pakai insertion sort biasa gitu ya. Dengan ascending atau descendingnya cara boolean. True jika true berarti dia ascending atau membesar. Baik, karena kita mencarinya adalah yang 3 teratas, hasil setelah kita keluarkan hasil dari Manhattan distance ini atau masing-masing distance ini, kita sort, kemudian kita ambil 3 data paling teratasnya, paling awalnya, yaitu yang paling rendah gitu. Kemudian kita eksporkan ke di sini ya, kita eksporkan Excelnya ke dalam Excel gitu ya. Dan masing-masing Excel tersebut itu bernamakan tipenya, yaitu jikalau Minkowski, jikalau Euclidean, jikalau Manhattan. Nah, di sini kita ada 2 Minkowski, yaitu 2,7 dan juga 1,3 gitu. Mengapa kita ada 5 dan Minkowskinya ada 2? Karena untuk kita membandingkan, untuk kita ambil minimal total distance-nya untuk vote mobilnya dan vote seluruh mobilnya gitu. Jadi kalau KNN distance itu disarankan ganjil gitu. Karena di saat ada keputusan gitu, di saat KNN ini sebenarnya mengambil keputusan terdekat gitu ya. Saat ada keputusan terdekat, di saat genap akan ada voting yang hampir sama gitu ya. Misalnya ada 4 yang terdekat, maka jikalau voting ada kayak voting yang sama 2-2 misalnya. Nah, kalau misalnya kita ambil yang ganjil, ada kemungkinan itu semakin kecil gitu. Maka kita ambil 5, yaitu Manhattan, Euclidean, Minkowski dan supremum. Nah, sudah begitu di sini sebenarnya 0,25 dan juga di sini 4 ya. Kenapa kita ambil 0,25 dan 4? Itu ada di laporan gitu, bahwa 0,25 ini adalah 2 pangkat minus 2 dan juga 4 ini adalah 2 pangkat 2 gitu. Dan ini juga sebagai patokan kita gitu. Jikalau faktor Minkowski-nya lebih kecil di antara semua ini, bagaimana? Jikalau faktor Minkowski-nya lebih besar di antara dengan daftar Minkowski yang lainnya, bagaimana hasilnya gitu. Setelah itu kita coba lihat hasilnya gitu. Hasilnya ada di setiap Excel yang kita punya. Ada Euclidean, Manhattan, Minkowski, kemudian ada supremum. Kita lihat dulu yang Manhattan. Untuk yang Manhattan ini, ternyata hasilnya adalah Expander, Livina, dan Toyota Avanza dengan jarak 6,25, 6,4, dan 6,5.
Kemudian untuk LCD-an yaitu faktor 2 dengan faktornya 2, faktor Minkowski-nya 2, 3,6, 3,7, 3,7. Ini adalah expander, Livina, kemudian Suzuki R3. Kemudian di sini adalah supremum, yaitu dengan angka 2,2, 2,25, 2,4. Suzuki R3, expander dan Livina. Nah, ini untuk Minkowski 0,25. Ada Avanza, expander dan Livina dengan distance yang cukup besar, yang lumayan besar di antara yang lainnya, yaitu 163, 168, 172. Kemudian yang terakhir adalah Minkowski 4. Minkowski dengan faktor 4, yaitu 2,7, 2,7, 2,8 gitu. Seperti yang dijelaskan di laporan bahwa Minkowski, bahwa supremum ini adalah sebenarnya adalah Minkowski dengan faktor P yang infinite atau tak terhingga. Maka dia ini yang paling besar gitu, adalah faktor yang sebenarnya yang paling besar gitu. Nah, makanya itu terlihat kita di sini ada minimal total distance, vote mobil, vote seluruh mobil. Kita coba untuk analisis kita pakai yang minimal total distance. Nah, untuk minimal total distance ini terdapat jika terlihat ya, ada Suzuki R3, expander dan Livina. Dengan Suzuki R3 2,2, expander 2,25 dan Livina 2,4. Di sini sama seperti supremum. Gitu, ada 2,2, 2,25 dan 2,4. Kemudian vote yang fungsi yang kedua ini yaitu vote mobil, ini vote yang berdasarkan peringkat. Seperti ini, peringkat 1 ada Suzuki R3, Avanza dan expander. Suzuki R3 ini berasal dari Minkowski dan supremum gitu. Avanza berasal dari Minkowski 0,25, kemudian expander dari Manhattan dan juga Euclidean. Gitu. Kita cari dari peringkat 1 mana nih yang paling banyak. Ternyata di sini expander atau R3. Kemudian yang kedua expander yang banyak muncul. Berarti peringkat kedua ada expander. Kemudian gimana peringkat 3? Peringkat 3 yang paling banyak muncul itu Grand Livina gitu ya. Berarti peringkat ketiga dari vote berdasarkan peringkat ini yaitu Livina gitu, dengan hasil torehan sebagai berikut gitu. Expander atau R3, kemudian expander dan Livina. Yang sudah kita pasti tahu adalah expander dan Livina itu adalah peringkat 2 dan peringkat ketiganya. Nah, kemudian untuk fungsi yang terakhir ini adalah fungsi vote untuk seluruh mobil yang di dalam top 3 dari distance tersebut yang kita sudah bahas gitu. Sini ada Livina, dia muncul di setiap Livina itu muncul di setiap distances. Kemudian R3 cuma 3, kemudian Toyota Avanza hanya 2, expander ini ada 5. Berarti ada di setiap distances gitu. Yang kita ambil yang paling banyak. Ternyata yang paling banyak ada expander dan juga Livina. Seperti itu. Mungkin sudah cukup penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.